Segenap
ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, oh biarlah Engkau Tuhan yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami di tempat ini ya Bapa. Engkau melawat kami dengan hadirat-Mu, Engkau melawat kami dengan kasih-Mu Bapa. Sehingga Tuhan kami boleh Bapa bersekutu dengan Engkau dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami Bapa. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan sukacita surgawi dalam nama Tuhan Yesus mengalir di tempat ini. Dalam nama Yesus ada roh pujian penyembahan yang luar biasa mengalir di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Kau berdaulat sepenuhnya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersehati, kami menolak segala pekerjaan iblis kuasa, kelabat setan, iblis penipu. Tidak ada bagian-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi dengan luar biasa di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. 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 Luar biasa kita di sini semua bersuka cita sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan untuk setiap kita. Haleluya. 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 Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Haleluya. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Bersama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Bersuka semuanya. Hari
mari bersuka, tapi mari bersuka gitu aja. Coba katakan kepada kiri kananmu, mari bersuka, tepuk bahunya. Mari bersuka. Berikan senyum, tanda saudara juga bersuka cita, berikan senyum agak di-spill gitu senyumnya. Buka maskernya dulu saudaraku, terus kasih senyum terbaik kepada kiri kananmu. Haleluya. Pujian kita mari bersuka. Firman Tuhan juga berkata, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Dalam ibadah ini mari enjoy semuanya bersukacita. Kita mau melompat bagi Tuhan, amin. Amin. Semua pemuda-pemudi orang yang perkasa, haleluya. Haleluya. Semuanya bisa melompat kan? Amin. Haleluya. Firman terangi jalanku Tuhan. Perisai iman di setiap waktu. Kami bersukacita padamu Tuhan. Sebab Engkau hanya gunung batu kami. Hanya kalau gunung batu keselamatan kami, tiada yang lain Tuhan. Firman terangi jalan. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari
memuji, memuliakan namamu, mengagungkan namamu Tuhan. Karena kami rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu biarlah pribadimu nyata bagi setiap umatmu saat ini Tuhan. Pengenalan akan Engkau semakin bertambah-tambah menjadi milik kami. Membuat kami semakin melekat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang dalam sorga. Kami siap diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang tidak kembali sia-sia. Tapi firman Tuhan yang berhasil seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Biar itu jadi bagi setiap umat Tuhan ini dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan setiap umat-Mu sudah membukakan hati. Ini saatnya Tuhan Kau berbicaralah bagi setiap umat-Mu ini Tuhan di dalam nama Yesus. Karena melalui kebenaran firman-Mu juga Tuhan, umat Tuhan akan semakin didewasakan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, untuk membuat umat Tuhan ini juga bertumbuh, bertambah-tambah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Terpujilah namamu. Kami serahkan Tuhan waktu ini hingga pada akhirnya. Hanya Engkau yang berkuasa Tuhan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami mengusirkan segala penjahat setan kegelapan Kau. Tidak mengerti firman Tuhan. Kami tolak semua di dalam nama Yesus. Kekacauan kami usirkan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, mari lihat kiri kanan saudara, haleluya. Kalau belum kenal saudara bisa kenalan ya. Pemuda-pemudi harus lebih lagi bergairah, lebih lagi menyala-nyala. Coba tanya dulu kiri kanannya, apakah rohmu menyala-nyala pada hari ini? Dijawab saudara, haleluya. Ya harus menyala ya. Nah setiap saudara harus menyala, apinya itu harus menyala. Plan musik di depan saja ya, duduknya jangan lari. Ya. Karena sudah disediakan tempat duduknya, dibiasakan. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi setiap saudara harus menyala. Supaya api Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara itu, nah saat ini menyala di setiap saudara ya. Dan itu akan membakar roh saudara, membakar jiwa dan tubuh saudara. Haleluya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apakah saudara mau mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan? Siapa yang mau katakan saya? Oh jangan terpaksa, angkat tangannya. Siapa yang mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan? Katakan saya. Puji nama Tuhan, haleluya. Tapi tidak terpaksa ya, dari hati saudara yang paling dalam. Karena firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan hanya di dalam saat ibadah, saudara mempersembahkan tubuh saudara, tapi tiap-tiap hari ya persembahkanlah tubuh saudara kepada Tuhan. Ya, baik di tempat tinggal saudara, di tempat di sekolah, kuliah, atau di pekerjaan, atau di lingkungan. Ya persembahkan nah tubuh saudara kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah ya, supaya pemuda-pemudi bisa mengerti tentang tersebut. Haleluya. Nah hari ini kita akan sambung lagi saudara firman Tuhan ya. Sudah 3 minggu dengan hari ini itu kebenaran yang berhasil. Mari kita baca saja dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 11.
Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita suka berhasil, ya. Haleluya. Tidak ada satupun di antara kita yang mau gagal, tapi kita semuanya mau berhasil. Dan jikalau kita mau berhasil, tentu ada bagian daripada saudara yang harus saudara kerjakan, ya. Ada bagian Tuhan, ada bagian saudara yang harus saudara kerjakan supaya keberhasilan tersebut menjadi milik saudara. Nah, seperti firman Tuhan ini, ya. Jadi firman Tuhan ini tidak mau gagal. Firman Tuhan ini berhasil. Haleluya, ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena tadi dikatakan, ya, bahkan beberapa minggu ini sudah disampaikan, firman Tuhan itu dahsyat, luar biasa, ajaib. Haleluya. Tadi dikatakan ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ. Lihat saja saudara, ya. Jadi sudah diumpamakan seperti hujan dan salju yang turun dari langit. Tidak mau kembali saudara, tidak mau kembali ke langit. Hujan dan salju saja tidak mau gagal, ya. Tetapi mau turun ke bumi untuk mengairi bumi. Haleluya, membuat apa saudara? Ya, bumi itu menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi harus berhasil. Hujan dan salju itu saja mau mengairi bumi, bumi yang kering, bumi yang gersang. Haleluya. Nah, mau diubahkan saudara supaya menjadi apa? Subur. Untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Supaya apa saudara? Dikatakan tadi, ya, memberikan benih kepada penabur. Supaya penabur itu mendapatkan benih. Kemudian dikatakan lagi apa? Dan roti kepada orang yang mau makan. Hujan dan salju saja mau hidupnya berhasil. Memberkati saudara. Ya, memberkati penabur. Bahkan supaya bisa memberikan makan. Karena apa? Tanah itu diairi, diubahkan menjadi tanah yang subur. Yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Haleluya. Memberikan memberikan benih kepada penabur. Bahkan kepada orang yang mau makan. Oh, luar biasa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, jadi diumpamakan, firman Tuhan tersebut diumpamakan seperti itu. Harus terjadi perubahan. Haleluya. Harus terjadi perubahan. Saudara juga yang menerima kebenaran firman Tuhan, harus terjadi perubahan di dalam hidup saudara. Amin. Karena saudara terima firman Tuhan. Saudara terima firman Tuhan dengan sukacita. Dengan sungguh-sungguh saudara. Sehingga firman Tuhan itu berhasil bekerja di dalam hidup saudara. Karena dengan firman Tuhan saudara akan berhasil. Haleluya. Karena dikatakan firmanku yang keluar dari mulutku. Setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Haleluya. Dan itu semuanya saudara sudah dituliskan di Alkitab. Firman Tuhan tersebut sudah dituliskan. Tuhan mau setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tersebut, Tuhan mau firman Tuhan itu berhasil bagi setiap umatnya. Haleluya. Berhasil bagi setiap pemuda dan pemudi. Bagaimana berhasilnya saudara? Bukti dari berhasil tersebut, firman Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara dan mengubahkan hidup saudara. Haleluya. Harus berubah. Harus berubah saudara. Ya. Buktikan firman Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Jadi ada perubahan. Perubahan dalam hidup saudara. Perubahan dalam pola pikir. Perubahan dalam perasaan saudara. Perubahan dalam tindakan. Dalam perbuatan-perbuatan. Harus berubah. Karena saudara memiliki firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah ya.
supaya firman Tuhan ini digenapi. Kepada siapa firman Tuhan ini dinyatakan? Kepada siapa firman Tuhan ini supaya tergenapi? Ya tentu kepada setiap umat Tuhan, haleluya. Kepada setiap anak-anak Tuhan. Tuhan mau firman Tuhan ini berhasil, saudara. Haleluya. Jadi kalau didengarkan, simpan di dalam hati. Jangan saudara dengarkan, ya mungkin masuk dari telinga, sebelah kanan keluar dari kiri saudara, ya tidak masuk ke dalam hati. Kalau tidak masuk ke dalam hati, bagaimana firman Tuhan tersebut bisa bekerja dalam hidup saudara? Tentu tidak akan bisa bekerja seperti yang sudah saya sampaikan kemarin saudara, Sabtu yang lalu. Jikalau saudara tidak memiliki firman Tuhan, kemudian apa yang bekerja dalam kehidupan saudara? Apa yang menggerakkan hidup saudara? Tentu pola pikir saudara melalui pengetahuan, melalui pengalaman saudara secara, nah ini manusia, bukan lagi secara firman Tuhan. Tindakan perbuatan saudara, pola pikir saudara, hati saudara, nah tidak akan bisa diubahkan. Karena tidak ada firman Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi Tuhan mau, ya firman Tuhan, janji Tuhan ini digenapi bagi setiap umat Tuhan. Haleluya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku yang tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi Tuhan itu tidak mau setiap firman Tuhan itu kembali dengan sia-sia. Marilah terimalah dengan sukacita. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Saudara simpan di dalam hati saudara. Supaya saudara bisa renungkan siang dan malam. Amin. Haleluya. Nah ya. Agar saudara bertindak dengan hati-hati. Kemudian dikatakan dan akan berhasil. Ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Seharusnya saudara, firman Tuhan itu berhasil. Amin. Seharusnya firman Tuhan itu berhasil di dalam kehidupan saudara. Bukti firman Tuhan tersebut berhasil apa? Yaitu terjadi perubahan dalam hidup saudara. Terjadi perubahan. Tentu ke arah yang baik. Bukan hanya ke arah yang baik, tetapi ke arah yang benar. Haleluya. Hidup saudara itu dituntun oleh firman Tuhan. Makanya dikatakan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu menjadi pelita dalam hidup saudara. Haleluya. Bahkan dikatakan saudara menjadi terang. Menerangi jalan saudara. Haleluya. Sehingga saudara tidak di dalam kegelapan. Kalaupun hidup saudara ya lagi di dalam pergumulan. Lagi dalam ujian. Tetapi karena ada firman Tuhan. Jalan-jalan hidup saudara tetap terang. Haleluya. Tidak di dalam kegelapan. Saudara tidak jadi putus asa. Saudara tidak jadi duniawi. Saudara tidak jadi tawar hati. Saudara tidak menjadi apa? Ya iri dengki, tidak saudara. Tetapi tetap di dalam terang Tuhan. Karena ada apa? Firman Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi pastikan, coba lihat dulu di dalam hati saudara. Ada enggak firman Tuhan? Ada enggak firman Tuhan di dalam hati saudara? Harus ada saudara. Haleluya. Pemuda-pemudi, saudara harus suka firman Tuhan. Saudara harus suka firman Tuhan. Saudara harus menyimpan firman Tuhan di dalam hati saudara. Bahkan Sabtu kemarin dikatakan dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara yang kekasih, ya, banyak pemikiran, banyak perbuatan dan tindakan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya kita perlu diperbarui, perlu diubah tiap-tiap hari. Banyak saudara. Kadang kita berpikir itu sudah benar. Tetapi kalau kita tidak memiliki firman Tuhan. Nah,
Patokannya mana saudara? Patokannya apa? Yang menuntun kita apa? Yaitu tadi kemauan kita, pemikiran kita. Padahal sudah melenceng. Sudah tidak benar. Tapi kita berkata, oh sudah benar, ini sudah baik. Sudah benar yang aku lakukan ini. Sudah baik, sudah benar yang aku kerjakan ini. Aku kan berdoa, aku kan melayani. Padahal saudara belum sebenarnya, belum sepenuhnya. Seharusnya bisa lebih lagi daripada itu. Tapi karena tidak memiliki firman Tuhan tadi, nah itu jadi serba terbatas. Terbatas saudara, pemikiran kita kan terbatas kan? Haleluya, terbatas. Makanya kita perlu Tuhan yang tidak terbatas. Supaya kita semua bisa diubahkan. Haleluya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Jadi suka firman Tuhan, pemuda-pemuda suka firman Tuhan. Pemudanya di dalam Tuhan, ya pemudinya juga suka firman Tuhan. Saudara kaya dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah ya, jadi dikatakan tadi tetapi ia akan berhasil ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi melalui firman Tuhan ini Tuhan sangat menginginkan kita berhasil. Tapi berhasil saudara sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan patokan daripada firman Tuhan. Sesuai dengan patokan daripada Tuhan. Bukan menurut pola pikir kita. Kita berkata oh aku sudah berhasil, aku sudah lulus. Aku sudah bekerja, aku sudah melayani. Nah tapi kalau tidak memiliki firman Tuhan, bagaimana saudara? Apakah itu sudah berhasil? Nah bisa, belum. Jadi harus memiliki firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, miliki komitmen ya. Untuk suka akan firman Tuhan, kaya saudara dengan firman Tuhan. Saya percaya ya. Kalau saudara kaya dengan firman Tuhan, hidup saudara tidak akan biasa-biasa saja. Kalaupun sekarang mungkin pencapaian saudara itu sudah baik menurut saudara. Tapi kalau saudara kaya firman Tuhan lebih daripada itu. Mungkin saudara katakan aku kuat kok dalam Tuhan. Aku bisa kok. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, pasti saudara akan lebih lagi. Kalau saudara memiliki firman Tuhan. Kalau saudara kaya firman Tuhan. Haleluya. Nah jawaban dalam hidup kita ini siapa saudara? Firman. Jawaban dalam setiap kehidupan saudara itu firman Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki firman Tuhan, tentu saudara tidak akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Tidak akan mendapatkan saudara. Saudara akan mencari jawaban sendiri dengan cara saudara. Jadi biarlah saudara kaya dengan firman Tuhan. Haleluya. Ya suka dengan firman Tuhan saudara ya. Jadi Tuhan mau saudara mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Setiap pemuda-pemudi saudara mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan dan melupakannya, mengabaikan begitu saja. Tidak. Berusaha saudara. Dalam hati saudara ada firman Tuhan. Bahkan kaya dengan firman Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah firman Tuhan itu layak untuk dipercaya. Mari kita lihat Ibrani 6 ayat 17 sampai 18. Benar saudara ya. Jadi firman Tuhan layak untuk dipercaya. Harus kita percayai ya. Kita tidak ragu dengan firman Tuhan. Kita baca bersama-sama, semuanya membacanya ya. Mengeluarkan suara. Kalaupun saudara memakai masker ya mari. Karena firman Tuhan ya perlu didengar saudara. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Ibrani 6 ayat 17 sampai 18. 1, 2 ya. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat. Untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita.
Nah, saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi dikatakan tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Makanya firman Tuhan itu layak untuk dipercaya. Nah, supaya lebih jelas lagi ya, saya bacakan saudara dari bahasa Indonesia. Masa kini mungkin saudara bingung, apa toh ini artinya ini? Mari saudara dengar. Allah mau menegaskan kepada orang-orang yang menerima janjinya. Lihat saudara. Ya. Jadi Allah mau menegaskan bagi setiap orang yang mau menerima janji. Haleluya. Haleluya. Saudara mau menerima janji Tuhan? Oh, pasti mau. Tapi janji Tuhan yang mana? Janji Tuhan yang mana yang ada pada saudara? Ya, kapan Tuhan berjanji kepada saudara? Ya, saat saudara berdoa, saat saudara baca firman Tuhan. Saudara tahu ada janji-janji Tuhan di sana. Haleluya. Bahwa ia tidak akan merubah rencananya. Itulah sebabnya ia menambah sumpah pada janjinya. Jadi lebih tinggi, janji itu diubah kepada sumpah. Jadi lebih kuat lagi saudara. Haleluya. Nah ya, jadi janji Tuhan tersebut saudara diikat dengan sumpah. Dua hal itu tidak dapat berubah ya. Allah tidak mungkin berdusta mengenai janji dan sumpahnya. Sebab itu kita yang sudah berlindung pada Allah diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi di sini sangat ditegaskan bahwa Allah itu saudara tidak pernah berdusta. Bahwa firman Tuhan kebenaran itu layak kita percayai. Haleluya. Karena Allah tidak pernah berdusta. Amin. Bahkan saudara untuk meneguhkan, untuk menguatkan janjinya itu dinaikkan menjadi sumpah. Begitu kuatnya. Haleluya. Ya. Supaya firman Tuhan itu digenapi. Digenapi bagi setiap umat Tuhan. Digenapi dalam gereja Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya. Jadi dikatakan tadi. Ya. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Yaitu janji dan sumpah. Ya, tidak pernah berubah. Janji dan sumpah Tuhan tersebut tidak pernah berubah. Amin. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kalau Allah sudah berjanji, kalau Allah sudah bersumpah tentu Tuhan menggenapinya. Amin. Pasti digenapinya di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Ya. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, jadi kita terdorong. Amin. Untuk mencapai pengharapan. Pengharapan kita siapa saudara? Tuhan. Haleluya. Pengharapan kita siapa saudara? Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Makanya dikatakan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi milikilah pengharapan yang tidak mengecewakan tersebut. Miliki saudara. Saudara tidak akan pernah kecewa. Haleluya. Haleluya. Tidak akan kecewa, firman Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan saudara. Janji-janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan saudara. Karena Allah itu tidak pernah berdusta. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Mari kita lihat lagi dari 1 Yohanes 2 ayat 21. 1 Yohanes 2 ayat 21. Andres tolong naikkan swingnya. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Haleluya. Nah ya, jadi hari ini saudara tidak hanya mendengar. Tapi supaya saudara tahu bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran.
Kebenaran itu siapa saudara? Tuhan. Kebenaran itu siapa saudara? Firman Tuhan. Makanya dikatakan Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Haleluya. Jadi tidak ada dusta di dalam kebenaran. Kalau saudara memiliki kebenaran, berarti saudara juga akan diubahkan saudara. Supaya tidak ada dusta di dalam hidup saudara. Yang ada apa? Kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka setiap perkataan itu pasti benar. Tidak dusta. Saudara berbuat, saudara berjalan, saudara berbicara, saudara berpikir. Nah, tidak ada dusta di sana. Tapi yang ada apa saudara? Kebenaran. Haleluya. Nah ya, jadi dituliskan, aku menulis kepada bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Puji nama Tuhan ya. Jadi semuanya tahu kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah, jadi layak saudara untuk dipercayai. Haleluya. Ya, dalam keadaan situasi-situasi sulit pun saudara layak untuk percaya pada firman Tuhan. Amin. Ya, jadi tidak hanya pada saat keadaan saudara baik-baik saja. Pada saat keadaan saudara tidak baik-baik. Layak saudara untuk saudara percaya pada kebenaran. Karena tidak ada dusta di dalam kebenaran. Kebenaran itu yang jadi di dalam hidup saudara. Haleluya. Nah ya, jadi mari miliki kebenaran saudara. Supaya saudara dikeluarkan dari dusta, dari tipu-tipu ya. Itu akan dikeluarkan. Mungkin dari tindakan-tindakan, dari pemikiran ya. Dari niat-niat hati yang gak benar itu akan dikeluarkan dari hidup saudara. Karena saudara isi dengan kebenaran. Karena tidak ada dusta di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi kita dalam Tuhan ini gak ada dusta loh. Karena kita di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi kalau masih ada dusta, masih ada tipu-tipuan, nah berarti belum ada kebenaran dalam hidup saudara. Oke, puji nama Tuhan. Yuk mari kita lihat lagi saudara ya. Dari 1 Yohanes 2 ayat 27. Semua membaca ya, jika boleh saudara catat, karena nanti akan ada kuis saudara. Ya, kalaupun saudara sibuk untuk ibadah padang, tapi perlu diperlengkapi. Haleluya, Tuhan Yesus, baiklah kau Tuhan. Sudah semuanya dapat? Yuk semua membaca yuk, 1 Yohanes 2 ayat 27. 1-2 ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, dikatakan sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan, puji nama Tuhan. Ya, setiap orang dalam Tuhan tentu ada pengurapan. Ini sangat penting. Karena dengan pengurapan tersebut saudara nanti kita terlindungi. Terlindungi saudara dari dunia ini. Terlindungi dari si jahat. Ya, dari musuh kita. Dari perkara-perkara dunia ini. Sebab ada pengurapan di dalam hidup kita. Amin. Jadi tetap jaga pengurapan tersebut. Pemuda-pemudi tetap jaga pengurapan Tuhan yang ada di dalam diri saudara. Ya, itu tetap jaga saudara. Tetap tinggal di dalamnya, jangan mau keluar. Tiap-tiap hari pelayan Tuhan. Ya, saudara pemuda-pemudi yang di dalam Tuhan tetap tinggal dalam pengurapan tersebut. Haleluya. Nah ya,
Karena itu tidak perlu kamu diajari oleh orang lain. Jikalau kamu itu tetap tinggal dalam pengurapan. Kalau terjamin pengurapan Tuhan itu memang tetap ada di dalam diri kamu. Karena pengurapan itu akan mengajari kamu. Membawa kamu kepada seluruh kebenaran Tuhan. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Ya, tentang segala sesuatu, saudara. Jadi kita bisa tahu. Kita bisa tahu tentang hidup kita. Kita bisa tahu tentang pemikiran kita. Kita bisa tahu tentang hati kita. Sudah benar enggak ya? Kita bisa tahu, saudara, perbuatan-perbuatan kita sudah benar enggak? Sudah inikah yang Tuhan mau? Sudah inikah yang Tuhan kendaki? Nah, sampai batas itukah yang Tuhan mau? Atau Tuhan ingin lebih lagi? Karena sesungguhnya bisa dilakukan. Luar biasa, haleluya. Nah ya, jadi dikatakan dan pengajarannya itu benar. Jadi tidak ada yang salah, saudara. Ya, kalau pengurapan itu mengajari saudara tidak ada yang salah. Pengajarannya itu benar. Sekarang saudara patuh saudara. Kalau diajari saudara mematuhinya, haleluya. Supaya enggak berulang-ulang. Kalau saudara diajarinya patuh, yuk lakukan. Lakukan, saudara. Ya mungkin ya diajari saudara masih salah. Tapi jangan tetap di dalam kesalahan tersebut keluar. Dengarkan saudara pengajarannya. Lakukan. Haleluya. Nah, jikalau saudara tidak melakukannya, nah ini saudara semakin tidak mengerti nanti. Semakin tidak yakin, semakin tidak percaya dengan pengajaran. Ya, membuat saudara semakin apa? Semakin jauh. Jauh dari kebenaran, jauh dari Tuhan. Nanti melenceng, saudara. Dan dikatakan pengajarannya itu benar ya, tidak dusta. Nah, jadi berulang kali disampaikan, saudara ya, supaya kita mempercayainya. Pengajarannya itu benar, haleluya. Tidak ada dusta, saudara. Di dalam kebenaran itu tidak ada dusta, iya. Mungkin kita orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tetapi saudara, kita perlu diajari. Kenapa? Di dalam kita ini masih banyak dustanya. Mungkin dalam si A ini, ya masih 90% dustanya. Si B mungkin 75, si C 50. Ya. Kemudian si D mungkin 20. Atau 10 saudara ya. Si E tadi, si F tadi mungkin tinggal 10 atau 5% karena memang dia tidak, dari dulunya saudara memang tidak suka untuk berdusta. Tapi yang masih 90 ini tadi bagaimana? Ini perlu sekali mendengarkan apa? Kebenaran, pengajaran. Supaya bebas. Karena dusta itu tidak berasal dari kebenaran. Dusta itu berasal dari siapa, saudara? Dari si jahat. Haleluya. Ya. Si jahat itu adalah bapa dari segala pendusta. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya. Kita katakan Tuhan Yesus itu bapa kita. Tapi kalau masih banyak dustanya. Masih banyak bohongnya, saudara. Belum Tuhan Yesus menjadi Bapa kita. Si jahat tadi, saudara. Jadi mari terima pengajaran kebenaran. Haleluya. Nah ya, supaya saudara dibebaskan dari dusta. Karena saudara, tentu dusta itu ya dosa. Ya tidak benar. Kalau terus hidup dalam dosa, nanti air hidupnya kemana, saudara? Nah tentu, tidak lagi dalam kehidupan kekal ya, tapi ke tempat lain. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Mari tetap tinggal di dalam pengajaran. Ya, hidup di dalam pengajaran kebenaran. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Karena satu saat bisa saja pengajaran atau kebenaran yang saudara terima itu akan diuji. Benar enggak saudara mempercayainya? Benar enggak saudara hidup di dalamnya? Jadi dalam situasi keadaan yang saudara hadapi, nah firman Tuhan yang saudara miliki itu diuji. Bagaimana dengan keadaan yang sulit, ya hidup saudara lagi dalam kesulitan. Saudara tetap
nggak di dalam kebenaran, tetap nggak berpegang di dalam kebenaran tadi. Diuji saudara. Ya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kalau pada saat diuji harus tetap percaya. Percaya kepada kebenaran tadi. Haleluya. Tetap melakukan kebenaran tadi. Jangan mau keluar saudara. Kalau saudara sudah teruji, wah luar biasa. Nah saudara benar-benar di dalam Tuhan, di dalam kebenaran tadi. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya. Jadi ya biar tetap tinggal saudara ya. Di dalam pengajaran kebenaran tadi ya. Tetap tinggal di dalamnya saudara. Kalaupun keadaan kehidupan saudara satu saat nanti diuji. Tapi tetaplah di dalam kebenaran. Amin. Tidak hanya keadaan saudara lagi baik-baik. Ya, saudara hidup dalam kebenaran. Semuanya ada. Doa-doa saudara dijawab Tuhan. Apa yang saudara inginkan ada. Nah itu saudara gampang sekali, mudah sekali saudara. Di dalam kebenaran. Tapi Tuhan mau uji. Benar gak saudara ya tetap tinggal di dalam kebenaran tadi. Di dalam pengajaran tadi. Dalam situasi. Ya situasi sulit dalam hidup saudara yang Tuhan izinkan. Nah itu untuk menguji kebenaran tadi. Benar gak saudara hidup dalam kebenaran? Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Tuhan mau tahu. Puji nama Tuhan. Kalau saudara menang. Saudara tetap tinggal dalam kebenaran. Berarti Tuhan mengakui saudara. Bahwa saudara benar-benar percaya kepada kebenaran. Percaya kepada pengajaran kebenaran. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah kebenaran itu untuk mengajar. Mari kita lihat dari 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Supaya kita dibawa lebih lagi kepada Tuhan. Amin. Supaya kita dibawa lebih lagi kepada kebenaran. Masa muda saudara dibawa Tuhan kepada kebenaran. Karena banyak kesaksian kan di Alkitab saudara. Orang-orang muda itu dipakai Tuhan. Salah satunya saudara itu siapa? Yusuf. Kemudian siapa lagi saudara? Daniel. Nah itu orang-orang muda yang dipakai Tuhan di zamannya. Di zaman sekarang ini orang muda siapa yang dipakai Tuhan? Siapa saudara? Adakah di antara saudara? Seharusnya semua. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, Tuhan mau pakai orang-orang muda di akhir zaman ini. Makanya saudara harus apa? Mau diajari, haleluya. Diajari dengan kebenaran. Amin. Jadi dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, karena kita perlu diajari terus menerus. Haleluya. Selagi kita masih ada di bumi ini, selagi kita masih hidup saudara, nah setiap kita perlu diajari firman Tuhan. Amin. Perlu diajari saudara dengan kebenaran. Amin. Supaya hidup kita ini tetap di dalam kebenaran. Makanya saudara yang belum training dasar rohani Kristen, ayo ikut saudara. Karena Tuhan mau memperlengkapi saudara. Tuhan mau mengajari saudara. Ya, Tuhan mau pakai saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan mau pakai saudara untuk melayani Dia. Ya. Tuhan mau pakai saudara untuk melayani Tuhan. Bukan hanya datang beribadah saudara tanpa berbuat apa-apa. Tuhan mau pakai saudara, setiap saudara. Ya, masa muda saudara ini Tuhan mau pakai. Haleluya. Nah supaya potensi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara itu semuanya bisa keluar. Haleluya.
Talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan. Di dalam hidup saudara, Tuhan mau itu saudara jalankan. Makanya perlu apa saudara? Diajari. Saudara perlu diajari. Supaya pada saat saudara menjalankan talenta tadi, saudara di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Yang sudah training dasar orang Kristen, ayo hidupkan lagi. Hidupkan lagi pengajaran tersebut di dalam hidup saudara. Ya jangan pada saat TDRK saja, rohnya menyala-nyala. Selesai TDRK, nggak ada lagi. Oh sudah kok udah selesai TDRK, udah selesai TDRK lu, udah pelayan ini. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, tapi jadi pelayan jangan kosong lah. Jangan kosong dari firman Tuhan, haleluya. Jangan kosong dari pengajaran akan kebenaran. Tetap saudara isi. Haleluya. Supaya pelayanan saudara itu berkemenangan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi saudara mau dipakai Tuhan ya. Makanya mau diajari. Untuk menyatakan kesalahan. Nah supaya kita dibawa kepada kebenaran. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan tersebut saudara. Yaitu juga untuk apa? Menyatakan kesalahan. Mana yang masih salah. Ya. Mana yang masih salah dalam hidup kita. Dalam hidup saudara. Nah itu akan dikoreksi saudara. Oh ini masih salah, ini enggak benar ini. Pola pikir yang seperti ini enggak benar ini. Ya tindakan-tindakan seperti ini belum benar ini. Belum seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Makanya keluar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Amin. Supaya benar, supaya berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Untuk memperbaiki kelakuan. Nah jikalau masih ada kelakuan-kelakuan yang enggak benar, yang enggak seturut dengan firman Tuhan itu perlu diperbaiki. Bagaimana supaya bisa diperbaiki? Yaitu tadi saudara harus menerima pengajaran kebenaran. Amin. Haleluya. Dan juga dikatakan saudara untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, setiap anak-anak Tuhan itu harus memang hidup di dalam kebenaran. Tidak bisa tidak saudara ya. Nah kalaupun saudara, masih inilah ya, masih ada di dunia ini. Saudara masih bertemu atau berteman dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan harus tetap di dalam kebenaran, gak bisa kompromi. Saudara yang sekolah, kuliah, kerja, harus tetap di dalam kebenaran, saudara harus pertahankan. Haleluya. Nah ya tetap mengutamakan kebenaran saudara. Ya, kalau saudara mengutamakan kebenaran, maka Tuhan akan ada di pihak saudara. Kalau Tuhan di pihak saudara, kepada siapa saudara harus takut? Enggak ada. Tuhan akan membela saudara. Karena saudara hidup di dalam kebenaran. Nah siapa yang melakukannya? Saudara yang membuktikan. Ya saudara lah. Membuktikan bahwa kebenaran itu memang benar ya saudara. Karena saudara hidup di dalam kebenaran tadi. Enggak kompromi. Saudara kuliah, sekolah, benar-benar sekolah, kuliah. Saudara yang bekerja, benar-benar saudara bekerja. Tidak ada dusta, tidak ada tipu-tipuan di sana. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi memang benar saudara, kita ini dididik untuk hidup benar. Terus menerus saudara dididik. Ya. Tidak lulus-lulus saudara. Maksudnya tidak ini ya. Waktunya itu saudara tidak habis. Selagi kita masih ada di dunia, selagi kita masih hidup, haleluya, kita itu akan dididik terus di dalam kebenaran. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi saudara harus mulai. Jikalau sudah saudara mulai, nah saudara harus meneruskannya ya. Jangan mau dihentikan. Amin. Makanya dikatakan dari Yosua 1 ayat 8.
Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi firman Tuhan ini mengajari saudara. Karena akan apa saudara? Nah ya. Saudara akan merenungkannya siang dan malam. Amin. Nah dengan diajarinya saudara, membuat saudara akan bertindak hati-hati. Haleluya. Supaya engkau bertindak hati-hati karena ada kebenaran di dalam hidupmu. Amin. Nah sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Haleluya. Sebab dengan demikian perjalananmu itu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Nah ya, jadi diajari saudara untuk bertindak hati-hati. Berarti saudara punya hikmat yang luar biasa. Kalaupun saudara masih muda. Haleluya. Ya. Dengan bertindak hati-hati. Nah ini tadi. Membuat perjalananmu itu akan berhasil. Ya. Perjalananmu di masa muda itu akan berhasil. Karena engkau bertindak hati-hati. Seturut dengan apa saudara? Yang tertulis di dalamnya. Seturut dengan firman Tuhan yang saudara miliki. Bukan seturut dengan firman Tuhan yang hanya tinggal di Alkitab saudara. Bukan. Ya harus saudara inilah. Pindahkan di dalam hidup saudara. Haleluya. Nah ya. Makanya perjalananmu akan berhasil. Berhasil saudara. Di dalam Tuhan. Amin. Saudara tidak akan melenceng. Tetapi berhasil. Dan engkau akan beruntung. Sudah di dalam Tuhan, berhasil lagi, beruntung lagi. Jadi dapat semua. Bukan hanya saudara dapat ya, untuk apa saudara ya. Hanya hidup di dalam dunia ini saja, enggak. Tetapi di dalam Tuhan dapat berhasil, dapat beruntung dapat. Karena ada apa saudara? Ada kebenaran. Kebenaran itu akan mengajari saudara untuk bertindak hati-hati. Haleluya. Karena tindakan saudara hari ini keputusan-keputusan yang saudara ambil tiap-tiap hari itu menentukan kehidupan saudara. Haleluya. Kalau tindakan saudara, keputusan saudara salah hari ini, itu tentu saudara selanjutnya juga akan salah. Bahkan semakin besar kesalahannya. Makanya perlu bertindak hati-hati, jangan ceroboh. Kalaupun saudara masih muda, jangan ceroboh, jangan sembarangan. Enggak apa-apa. Aku putuskan hari ini seperti ini. Besok kan bisa untuk yang lain. Nah bukan seperti itu saudara. Haleluya. Bertindak hati-hati. Amin. Haleluya. Nah ya. Jadi kebenaran itu mengajari saudara untuk bertindak hati-hati. Untuk bertindak benar. Kalau bertindak hati-hati, saudara pasti akan, ini ya. Pasti, nah kebenaran tadi mengajari saudara. Dan juga saudara akan peka dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara akan bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Nah, ya untuk tindakan saudara, untuk keputusan yang saudara ambil. Amin. Ya. Dan itu akan membuat apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oh luar biasa. Sekarang ini saudara, ya, orang berlomba-lomba kan untuk apa? Untuk berhasil, untuk beruntung. Perusahaan-perusahaan saudara, ya pekerjaan kantor-kantor atau apa saja saudara. Ya berlomba-lomba untuk mencari apa? Keberhasilan karena persaingannya ketat.
untuk mencari keberuntungan. Karena persaingannya begitu ketat, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan dalam situasi keadaan saat ini, apalagi saudara masih muda, saudara perlu pengajaran kebenaran. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi komitmenlah saudara. Komitmen. Ada waktu saudara belajarlah firman Tuhan. Ada waktu saudara berikanlah untuk belajar firman Tuhan, untuk baca firman Tuhan. Amin. Supaya ada yang saudara renungkan. Saudara lagi galau, ya, lagi susah. Ya, lagi ada kendala. Lagi ada halangan saudara. Lagi ada ujian. Lagi ada kesusahan. Kalau ada firman Tuhan ya saudara renungkan apa firman Tuhan. Tapi kalau enggak ada ini tadi galau. Apalagi kalau datang saudara. Nasihat tadi membisikkan hal yang enggak baik. Hal negatif. Nah semakin membuat hidup saudara tertekan, terintimidasi. Putus asa. Enggak ada harapan lagi. Wah hidupku ternyata begini Tuhan. Ternyata sampai di sini Tuhan. Tapi kalau ada kebenaran saudara. Kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Haleluya. Saudara tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Amin. Saudara tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian saudara. Yang sudah Tuhan tentukan di dalam saudara. Haleluya. Nah ya. Ini tadi ada yang saudara renungkan. Sehingga saudara bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yang tertulis di dalamnya itu sudah saudara pindahkan dalam hati saudara. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Walaupun ada pergumulan, ada perjuangan. Tetapi saudara endingnya itu apa? Berhasil dan beruntung. Saudara tidak kalah, tidak jatuh dalam dosa, tidak menyerah. Tapi akhirnya itu apa saudara? Berhasil dan beruntung. Apa yang Tuhan janjikan itu jadi padamu. Karena tetap di dalam kebenaran tadi. Kalaupun saat ini saudara, ya itu belum menjadi kenyataan. Saudara masih berjuang untuk itu. Tetapi tetaplah di dalamnya. Amin. Haleluya. Karena akhirnya endingnya nanti saudara akan berhasil dan beruntung. Karena ada firman Tuhan yang saudara renungkan. Membuat saudara bertindak hati-hati. Firman Tuhan itu akan mengajari saudara untuk bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya yang sudah saudara pindahkan dalam hati saudara. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi di dalam Tuhan ya. Saudara berhasil dalam kehidupan saudara. Dalam sekolah, kuliah, kerja, masa depan saudara. Pasti berhasil. Amin. Nah firman Tuhan menjamin ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita lihat saudara dari Mazmur 119 ayat 97. Sampai 102 ya. Kita baca bersama-sama saja. 1, 2 ya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang tita-titamu. Terhadap segala jalan kejahatanmu aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firmanmu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu. Sebab engkaulah yang mengajar aku. Luar biasa saudara. Haleluya. Firman Tuhan iya dan amin. Tidak ada dusta di dalam kebenaran. Nah jadi, makanya inilah yang membuat saudara berbeda ya dengan pemuda-pemudi yang tidak dalam Tuhan. Betapa ku cintai Tauratmu. Mari cinta saudara dengan Taurat Tuhan. Cinta dengan kebenaran. Haleluya. Nah ya, cinta saudara. Ya, jangan hilang cintamu pada firman Tuhan. Ya,
Jangan jadi jenuh, bosan saudara. Enggak pernah saudara pegang Alkitab, enggak pernah saudara baca. Kalaupun saudara dengar ya di kelompok sel mungkin di ibadah ini 2 Sabat, kalau saudara datang ibadah pemuda-pemudi, ibadah minggu. Jangan hanya mendengar, berusaha untuk menyimpan di dalam hati. Haleluya. Ya. Jadi jangan mau saudara kehilangan cinta akan firman Tuhan. Ya. Jangan saudara. Tapi tetap cinta pada firman Tuhan. Amin. Bahkan semakin bertambah-tambah. Jangan gak suka, aku gak suka, gak bosan. Mungkin saudara gak katakan seperti itu. Tetapi melalui tindakan-tindakan saudara, saudara menyatakan gak suka firman Tuhan. Bosan, jenuh. Jadi mari cintai Taurat Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan saudara, aku merenungkannya sepanjang hari. Bagaimana? Pernah gak saudara merenungkan firman Tuhan? Pernah gak saudara renungkan firman Tuhan? Coba saudara perhatikan hidup saudara. Saudara kan anak Tuhan. Yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Pernah gak saudara renungkan firman Tuhan? Mari selidiki saudara ya. 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Ya, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Nah kita memang harus lebih bijaksana loh saudara. Daripada musuh-musuh kita. Musuh kita itu berasal dari mana? Berasal dari sorga. Jadi kalau saudara tidak memiliki firman Tuhan. Nanti musuh itu lebih bijaksana untuk menipu saudara. Karena musuh kita itu adalah penipu, pendusta. Haleluya. Bahkan dikatakan bapa dari segala pendusta. Diputar baliknya firman Tuhan tersebut. Disampaikannya kepada saudara. Melalui situasi keadaan hidup saudara. Makanya miliki firman Tuhan. Amin. Supaya saudara lebih bijaksana daripada musuh-musuh saudara. Haleluya. Siapa yang mau bijaksana? Saya katakan saya. Iya. Semuanya mau bijaksana kan? Bukan bijak sini ya. Bijaksana. Semuanya mau bijaksana, penuh hikmat. Tuhan kasih jalannya saudara. Tuhan berikan solusinya. Apa yang harus saudara lakukan? Itu apa saudara? Miliki firman Tuhan. Amin. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Jadi kalau perintah Tuhan ada di dalam kehidupan saudara, yuk lakukanlah. Karena itu akan membuat saudara menjadi lebih bijaksana daripada musuh-musuh. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Nah direnungkan saudara, yang sudah diajarkan tadi direnungkan. Ya sama saja saudara, kalau saudara lagi sekolah, kuliah. Ya kan saudara kan belajar kan. Tidak cukup hanya sekali belajar. Pasti saudara akan belajar terus menerus. Supaya saudara bisa menguasainya. Amin. Tiba saatnya nanti ujian, saudara bisa untuk menyelesaikan ujian tersebut. Karena saudara memang sudah belajar. Haleluya. Nah ya. Jadi dikatakan tadi apa saudara? Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Makanya isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Nah ya, jadi jikalau saudara sudah memiliki firman Tuhan, renungkan firman Tuhan tersebut. Amin. Renungkan saudara. Ya, kalau saudara sudah memiliki firman Tuhan, saat saudara mau tidur mungkin, jangan langsung saudara pegang handphone ya. Waduh lihat game apa ya, WA, YouTube dan segala sesuatunya untuk membawa saudara tidur. Jagalah hidup saudara. Haleluya. Renungkan firman Tuhan. Amin. Keluarkanlah firman Tuhan dari hati saudara. Yang sudah saudara simpan tersebut untuk direnungkan. Amin. Haleluya. Dan itu pasti lebih baik, lebih memberkati saudara.
bagaimana merenungkan, berdoa aja nggak pernah. Oke lah, semoga itu nggak ada di dalam ya bagi setiap saudara. Tapi saudara suka berdoa, suka merenungkan firman Tuhan. Amin. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Nah, ya. Ayat 101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi dia bisa menahan kakinya dari segala kejahatan karena ada firman Tuhan. Dia mau melangkah saudara tapi tertahan karena ada firman Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia jauh dari segala kejahatan. 102, aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu sebab engkaulah yang mengajar aku. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi firman Tuhan itu akan mengajari, membuat saudara akan pasti lebih baik. Amin. Pasti lebih baik. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya, apalagi kita ini kan terbatas ya. Nah, banyak saudara ya, bisa saja masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Tetapi jikalau saudara kaya dengan firman Tuhan, maka semua akan bisa diubahkan. Amin. Semua bisa berubah saudara. Ya mungkin saudara katakan, aduh bagaimana lah ini IQ kini ya. IQ kok sampai sebeginilah. Itu saja gak bisa dikerjakan. Aduh gimana aku ini bisa selesai. Bagaimana aku bisa menghadapi hidup ini. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kalaupun begitu situasi saudara itu bisanya berubah. Semuanya itu bisa berubah. Haleluya. Di dalam Tuhan semuanya bisa berubah. Amin. Haleluya. Karena Tuhan memberikan jalan keluar solusi kepada saudara. Hari ini Tuhan mengajari saudara melalui kebenarannya. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi Tuhan itu tidak akan henti-hentinya mengajari saudara. Karena ada firman Tuhan di dalam hati saudara. Kalaupun ibadah ini sudah selesai. Karena saudara memiliki firman Tuhan di dalam hidup saudara. Di dalam hati saudara. Maka firman Tuhan itu akan terus mengajari saudara. Tidak akan pernah berhenti. Amin. Tidak akan bosan-bosan dan jenuh-jenuhnya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, nah kalaupun hari ini mungkin saudara bernilai 6 lah di hadapan Tuhan. Tetapi melalui pengajaran kebenaran firman Tuhan, maka nilai saudara akan bisa lebih tinggi. Haleluya. Haleluya. Karena akan terjadi perubahan. Jikalau hari ini nilai saudara di dalam Tuhan 7. Tetapi saudara bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka nilai saudara akan bisa naik. Amin. Karena firman Tuhan tidak akan pernah berhenti. Nah mengajari saudara. Firman Tuhan tidak akan bosan-bosannya untuk mengajari saudara. Sampai saudara bisa. Sampai saudara mau. Karena tadi dikatakan Yesaya 55 tadi tidak akan kembali sia-sia. Ya, setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia. Gak mau saudara kembali. Itu akan bekerja terus. Bekerja terus, berbicara terus dalam kehidupan saudara. Sampai kapan saudara mau mematuhinya? Sampai kapan saudara mau mengajarinya? Diajari sampai kapan saudara berkata iya pada firman Tuhan dan saudara melakukannya. Haleluya, akan terjadi perubahan. Jikalau nilai saudara dalam Tuhan saat ini 8, tetapi melalui pengajaran firman Tuhan. Melalui pengajaran firman Tuhan, jikalau saudara mau diajari, maka nilai saudara akan bertambah. Haleluya. Nah ya, jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Segala sesuatunya bisa Tuhan ubahkan. Siapapun saudara, latar belakang dari manapun. Ya, bagaimanapun latar belakang saudara. Apapun kekurangan-kekurangan saudara. Mungkin saudara berkata, Tuhan aku kok gak ada kelebihanku ya. Tetapi melalui firman Tuhan. Akan muncul kelebihan-kelebihan di dalam hidup saudara. Haleluya. Karena saudara diajari. Amin. Haleluya. Benar. Saudara akan lebih bijaksana. Lebih berhikmat. Itu pasti terjadi. Jadi saudara. Karena tidak ada dusta di dalam kebenaran. Firman Tuhan iya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Itu jadi saudara. Itu jadi, pasti jadi.
Makanya yuk mari suka, cintai firman Tuhan. Cintai Taurat ini. Usahakan saudara, beri waktu saudara untuk merenungkannya. Maka firman Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Saudara tidak akan dibiarkan biasa-biasa saja. Haleluya. Haleluya. Saudara akan diubahkan saudara. Menjadi lebih baik, lebih benar, lebih berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara lebih baik, lebih benar, lebih berkenan kepada Tuhan. Tentu saudara akan lebih baik di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Itu pasti. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus. Memang harus ada bagian yang saudara kerjakan. Ya, saudara harus berkorban untuk itu. Berikan waktu saudara, hidup saudara. Ya, haleluya. Seharusnya mungkin saudara bisa bermain lah. Mau happy. Ya, mau jalan lah. Mau refreshing atau mau healing lah. Tuhan, aku mau healing lah, capek lah dengan hidup ini lah. Begini-begini terus Tuhan. Enggak clear-clear, enggak selesai. Tapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, jangan lupakan yang utama. Haleluya. Haleluya. Karena yang utama itulah yang akan mengubahkan saudara. Ya, membuat saudara menjadi berhasil dan beruntung. Membuat saudara tidak akan pernah sama. Jadi jangan anggap remeh saudara dengan firman Tuhan. Yuk, mari pemuda-pemudi, berikan waktu saudara, hidup saudara ya untuk firman Tuhan. Amin. Untuk mencintai firman Tuhan, untuk merenungkannya di dalam hidup saudara. Maka firman Tuhan itu tidak akan berdiam. Firman Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara, membuat tidak akan pernah sama. Akan terjadi perubahan-perubahan di dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sabtu depan kita akan teruskan ya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan pada hari ini. Supaya kami mencintai Tuhan. Kami suka akan Engkau. Kami suka akan firman-Mu Tuhan. Kami membukakan hati kami. Kami mau diajari melalui kebenaran-Mu Tuhan. Masa muda kami ini, biar kami suka firman-Mu. Kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah namamu, kita buka hati kita dan mengangkat kedua tangan kita. Tak ada yang membanggakan selain dirimu Tuhan di dalam hidup ini. Mari angkat kedua tanganmu pada Tuhan. Nyatakanlah dengan sungguh-sungguh. Ajarku
Angkatlah kedua tanganmu lebih lagi kepada Tuhan. Biarlah saudara suka dengan firman Tuhan. Saudara cinta dengan firman Tuhan. Ora baseka nama tidak besakara batana Tuhan. Tuhan beri kesempatan kepada saudara di masa muda saudara ini. Di dalam kebenaran banyak hal yang akan saudara dapatkan. Tentu yang akan mengubahkan hidup saudara. Mengubahkan hati saudara. Mengubahkan pola pikir. Tindakan-tindakan. Prinsip-prinsip hidupmu. Tuhan mau memperlengkapimu. Di masa mudamu. Tuhan mau memperlengkapi engkau. Dengan kebenaran. Kebenaran Tuhan yang kaya. Kebenaran Tuhan iya dan amin. Mari pemuda-pemudi. Mau membukakan hati. Supaya firman Tuhan itu mengajari saudara. Membawa saudara kepada segala kebenarannya. Membawa saudara kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini Engkau sudah berbicara bagi setiap pemuda-pemudi ini. Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Apa yang Engkau mau. Daripada setiap pemuda-pemudi ini. Supaya mereka tetap percaya pada firman-Mu. Karena firman-Mu layak untuk dipercayai. Amin. Tidak ada dusta Tuhan di dalam firman-Mu. Tidak ada dusta dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan setiap pemuda-pemudi mau diajari dengan kebenaran-Mu. Mereka menundukkan diri mereka Tuhan. Kepada otoritas kebenaran Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Tentu firman-Mu tidak akan pernah berhenti. Berkata-kata, mengajari setiap pemuda-pemudi ini. Tetapi, terus menerus dengan tidak bosan-bosannya. Dengan tidak jemu-jemunya. Firman-Mu itu akan berkata-kata, akan mengajari Tuhan. Amin. Setiap pemuda-pemudi ini. Karena firman-Mu tidak pernah gagal. Firman-Mu tidak pernah menyerah Tuhan. Sampai firman Tuhan itu berhasil. Seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Maka itu akan terjadi bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Roh jahat setan penipu kegelapan. Roh duniawi tidak suka, tidak cinta pada firman Tuhan. Tinggalkan setiap pemuda-pemudi. Dalam nama Yesus. Mengeraskan hati, lepaskan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji
terpujilah namamu, kami percaya kuasa firman Tuhan bekerja terus bagi setiap pemuda-pemudi. Syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi, silakan duduk, adakah di antara saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami? Ada? Tidak ada? Semuanya sudah ini? Adakah? Haleluya. Yang belum yakin kepastian keselamatannya, mari maju ke depan yuk, haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihi, Tuhan Yesus cinta pada saudara, adakah? Haleluya. Puji nama Tuhan, yuk mari kita lanjutkan acaranya, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, pemegang janji-janji Tuhan. Haleluya, kalau saudara adalah pemegang janji Tuhan, tentunya saudara bersemangat, bergairah. Haleluya. Haleluya, coba saudara lihat kiri kanan saudara, coba saudara tanyakan apa janji firman Tuhan yang saudara atau saudari di kiri kanan saudara pegang. Coba tanyakan saudara, apa ya janji firman Tuhan yang dipegang? Apakah itu janji kepastian keselamatan, janji hidup yang kekal, janji damai sejahtera, janji seisi keluarga diselamatkan? Mari perkatakan saudara, apa janji firman Tuhan yang saudara pegang? Ayo saudara, mari perkatakan janji firman Tuhannya. Ayo saudara yang di belakang masih ada yang belum memperkatakan, ayo perkatakan dulu. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, sudah memperkatakannya? Sudah diperkatakan saudara? Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah dijadikan bagi setiap saudara yang memiliki dan memperkatakannya. Kita berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap saudara pemuda-pemudi remaja yang sudah setia beribadah, yang sudah hadir beribadah pada hari ini. Mari tetap setia saudara dalam setiap ibadah-ibadah kita. Besok hari kita ada 2 kali ibadah minggu pagi di tempat ini masuk jam 8 pagi. Dan ibadah minggu sore kita masuk jam 5 sore bertempat di Rumah Makan SNI lantai 2, Jalan AM Sangaji nomor 23 Yogyakarta. Dan ibadah pemuda-pemudi remaja kita seperti luar biasanya setiap hari Sabtu masuk jam 5 sore di tempat ini di Aula CV Berkat Abadi Jombor Jalan Kebon Agung nomor 277 Yogyakarta. Biar setiap kita yang mengetahui jam-jam ibadah kita tidak lalai, haleluya. Tapi kita lebih lagi menghargakan waktu-waktu ibadah yang Tuhan berikan kepada setiap kita supaya kita boleh setia mengerjakannya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Dan untuk ibadah padang kita saudara, hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 kita adakan di Villa Taman Eden 2 Kaliurang. Haleluya, sekarang ini tanggal 16 Juli ya. Ibadah padang kita tanggal 17 Juli, artinya 1 bulan lagi saudara ya. Kurang lebih 1 bulan lagi loh, haleluya. Oleh sebab itu saudara, mari kita semakin bergairah untuk mengerjakannya. Semakin bersehati di masing-masing wilayah untuk bisa mengerjakannya. Mengerjakan apa? Mengerjakan jiwa-jiwanya, haleluya. Mengerjakan juga apa saudara? Doa-doa berantainya, haleluya. Coba saya mau lihat siapa yang belum mendapat lembaran doa berantai. Pemuda-pemudi remaja yang belum mendapat lembaran doa berantai dari komisi doa, ada? Boleh angkat tangannya? Ada saudara yang belum mendapat? Yang sudah mendapat boleh angkat tangan? Yang sudah menerima lembaran doa. Oke, puji nama Tuhan, silakan turunkan tangan saudara. Berarti ini masih ada yang belum menerima lembaran doa ya. Nanti komisi doa bisa di masing-masing wilayah bisa dicatat siapa-siapa saja yang belum menerima lembaran doanya supaya pada hari Minggu besok atau kalau hari ini ada bisa segera diberikan ya. Puji nama Tuhan. Dan pada besok hari setelah ibadah Minggu pagi, kita sepakati jam 12 siang kita akan mengadakan doa bersama untuk membela ibadah padang kita ya. Bukan hanya untuk komisi pemuda-pemudi remaja saja, tapi kami juga mengundang setiap pemuda-pemudi remaja yang terbeban untuk ambil bagian untuk bisa hadir. Kita berdoa bersama-sama di tempat ini jam 12 siang. Puji nama Tuhan. Dan untuk biaya pendaftarannya sebesar
170.000. Haleluya. Yang sudah melunasi, puji nama Tuhan. Yang belum melunasi, saudara bisa mulai segera mencicilnya kepada koordinator penginjilan perkunjungan di wilayah saudara masing-masing, baik itu di wilayah utara, barat, timur, dan selatan. Puji nama Tuhan, sampai di sini pengumuman kita pada hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara persiapkan persembahan saudara. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini, yang mengajari kami, yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh taat, kami boleh tunduk, kami boleh diajari Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Pada saat ini Tuhan, kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Engkau memberkati setiap tangan-tangannya memberikan, Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda dalam kehidupan kami. Bahkan Kau yang memberkati Tuhan, orang-orang menjadi saluran berkat kami, orang tua kami, keluarga kami, bahkan kami yang dalam pekerjaan, dalam studi, dalam perkuliahan, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersati untuk menghancurkan setiap pekerjaan iblis bersungut-sungut menggerutu yang menghalangi kami untuk yang terbaik bagi Tuhan. Tidak ada bagiamu di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, kami memberi dengan sukacita karena hati kami yang mengasihi-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Amin. Haleluya. Sebab hanya di dalam Tuhan kita menemukan sukacita. Amin. Dalam-Mu Tuhan kami menemukan sukacita daripada-Mu Tuhan. Ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang sudah memberkati ibadah pemuda-pemudi remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang tidak akan kembali sia-sia tapi berhasil setur dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Berhasillah bekerja bagi setiap pemuda-pemudi, karena pemuda-pemudi umat-Mu ini Tuhan menerimanya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Biar Engkau berkenan di atasnya. Dan Engkau semakin memulihkan kami lebih lagi untuk memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian sehingga ibadah ini bisa Tuhan terlaksana. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Dan kami sangat percaya Sabtu depan tentu semakin luar biasa. Semakin berkemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan pulang. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada menjadi milik kami daripada dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan besok hari kami akan datang beribadah lagi dalam ibadah Minggu Raya pagi atau sore Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami mengusirkan segala jalan setan, kegelapan, mau celaka, penyakit, kelemahan, virus COVID-19. Kami usirkan dalam nama Yesus, tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah hidup kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat daripada-Mu, kasih anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat
segala